Raja Bei telah memerintahkan bahwa siapapun yang menangkap Tao Tie bisa memakan semua manusia. Jika kau menginginkan daging manusia segar, kau bisa mendapatkan semuanya setelah melewati Song Yang Pas. Kau harus melewati aku dulu. Manusia, dewa iblis, dan binatang awalnya hidup dalam damai. Dan monster. Karena sang jenderal terlibat jauh dalam urusan manusia, menarik para dewa, dan menarik banyak monster ke dunia manusia. Minai Babkin kekekauan di 3 alam. Pelakunya adalah sang jenderal. Apa sang jenderal pernah berpikir bahwa ini sudah malam ke-6? Sang jenderal berpikir bahwa apakah 100.000 pasukan air dari Yang Chengfu benar-benar akan datang? Di manakah bala bantuan sang jenderal? Atas perintah Tuan Yang Chengfu. Jenderal Baoi, bala bantuan tidak akan datang. Jenderal, 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 bangunlah Jenderal. Jenderal, Jenderal. Jenderal, 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 Tao Tie, kau adalah monster. Tapi kau melawan kami demi manusia. Rahasia Yang Chengfu. Tolong periksa untukku. Apakah ada kota kecil di bawah Song Yang Pas? Kota kecil itu bernama Wuxia. Orang yang aku pedulikan masih ada di sana. Dia belum keluar dari bahaya. Aku tidak berani mati. Biksu Lian Deng mengubah tubuhnya menjadi pagoda. Rahasia Yang Chengfu. Pagoda teknik rahasia Tian-Tian telah dibangun. Menara rahasia surga telah dibangun. Pohon maple di bawah Song Yang Pas. Kita tidak bisa kembali.
Tao Tie, mulai sekarang kita akan bertarung bersama. Karena kau adalah putra kelima naga. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Tuan Kelima. Biksu. Kamu senang sekarang. Dan biarkan aku sendiri. Pohon maple di bawah jembatan Songyang. Seharusnya sudah merah lagi kan? Apakah hutan maple yang berubah merah setiap 100 tahun itu? Konon katanya ada pertempuran besar di sana. Banyak iblis mati. Pohon maple di bawah jembatan menyerap terlalu banyak darah iblis sampai mereka berubah merah. Ah, aku ingat sekarang. Itu sebelum menara Lianxin dibangun. Apa yang kamu gambar? Tidak ada. Izinkan aku melihatnya. Tidak. Cepat berikan padaku. Hentikan. Hentikan. Cuyuan Cherry. Apa masalahmu, bos? Apa kamu ingin melihat Tuan Muda makan kertas? Ah, Makanlah, makan. Makan, Tuan Muda, makan. makan. Kalian berdua tidak bekerja, kenapa kalian hanya menonton? Apa kalian gatal? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Hei, hati-hati. Lari. Jangan lari. Kalau tertangkap kalian akan celaka. Kalau kalian tertangkap oleh Tuan kalian akan celaka. Berhenti di situ. Kalian berlari cepat kan? Seharusnya aku tidak menggantikan kalian berdua untuk membuatku marah. Aku akan membakar kalian berdua.
Menara Hizen Runta. Raja berhati hitam mengkal. Menara berhati hitam runtuh. Raja berhati hitam mengkal. Menara berhati hitam runtuh. Raja berhati hitam kilyar. Ah! Cepat. Cepat. Menulis seperti dewa. Kamu benar-benar luar biasa. Tianxiang Tower tutup hari ini. Nona Ju sedang keluar mengumpulkan bahan. Kamu datang sia-sia. Tapi lentera manik di luar masih tergantung. Lentera manik masih tergantung. Jadi bukankah pemilik toko Ju seharusnya ada di sini? Oh. Saya lupa. Selain itu kamu sudah melihat itu. Tirai putih bulan tergantung di lantai 2. Itu berarti Nona Ju sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin melihat tamu. Tirai putih bulan sudah tergantung terlalu lama. Menurut saya, selama 10 hari penuh. Saya dengar bahwa pemilik toko Ju dari restoran Tianxiang karena dia kekurangan bahan segar. Jadi dia tidak bisa memasak. Kebetulan saya punya bahan langka di dunia. Saya ingin menawarkannya kepada Zu. Jika kamu bisa memperkenalkan saya akan sangat berterima kasih. Oke. Pemilik toko kekurangan bahan belakangan ini, dan dia bahkan meminta saya untuk mencari beberapa untuknya. Saya lupa memperkenalkan diri tadi. Sungguh tidak sopan. Saya tidak berbakat. Saya adalah generasi ke-17 dari pangsit sup Yang Zhou. Saat ini saya adalah akuntan dan pelayan Tianxiang Tower. Senang bertemu denganmu, Tuan. Saya sangat lapar. Makanlah saat kamu lapar. Tidak ada yang enak untuk dimakan. Saya kelaparan. Saya bilang bahkan bersikap manja pun ada batasnya. Restoran Tianxiang sudah tutup selama setengah bulan. Saya sudah mengatakannya berkali-kali. Tidak ada bahan segar untuk dimakan. Makan adalah tentang mengikuti musim. Dan hidup berdampingan dengan matahari dan bulan. Setiap suapan makanan tidak boleh dianggap enteng. Itu harus ditakdirkan. Itu harus makanan unik yang ingin kamu makan. Kamu bisa menunggu tapi saya tidak bisa. Saya masih perlu menabung untuk membayar kembali 300 AL. Tang Bao, kamu benar-benar tidak mengerti suasana hati. Saya lebih baik mati kelaparan tanpa makanan enak. Kamu tidak perlu mati kelaparan. Setidaknya tidak hari ini. Hei, Ya Tuhan, benar-benar Putri Duyung. Aku tidak menyangka bisa melihat hal langka seperti ini. Apa yang aneh dari Putri Duyung ini? Buku Monster Bade mencatat bahwa Putri Duyung memiliki tangan dan kaki dan memiliki 2 kaki. Mereka tinggal di perairan laut dalam yang dingin. Ini ratusan kali lebih berharga dari tungku ruge. Ini juga makanan langka yang lezat. Sayang sekali daging Putri Duyung yang muda dan lembut ini, tapi kurang rasa penting seperti ini. Bagaimana mungkin? Ini sangat segar. Kenapa tidak? Lihat lagi. Ini segar. Tapi dia telah dipenjara dalam guci ini tanpa kebebasan. Tentu saja dia sedih dan dikirim olehmu. Secara alami takut dan sedih. Daging dan darahnya pahit. Jadi bagaimana bisa rasanya enak? Ini kurang rasa khusus. Yang membuatnya rela dipotong-potong. Apa itu?
Itu disebut cinta. Tolong. Tolong. Suatu kali, aku tidak sengaja jatuh ke air dan terbangun di tepi pantai. Aku membuka mata dan melihatnya. Matanya yang seperti musim gugur, menatapku tanpa berkedip. Hei gadis, aku belum tahu namamu. Nama belakangku Gao, dan nama depanku Chong. Ziyu. Sejak itu, untuk bertemu dengannya lagi, aku datang ke pantai tempat kami bertemu terakhir kali setiap hari, untuk mencarinya. Gadis, gadis, gadis di mana kamu? Gadis, gadis, aku tahu kamu di sini. Mengapa kamu tidak mau keluar untuk menemuiku? Gao hanya ingin membalas kebaikannya. Tapi aku tidak tahu namamu. Aku harap kamu bisa keluar dan memberitahuku. Gadis. Di mana kamu? Gadis. Gadis. Aku membeli rumah di sini. Ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang. Baiklah Lotus.
Tapi masa-masa indah tidak berlangsung lama, karena tidak ada penghasilan. Aku hanya bisa terus pergi ke pegadaian untuk mencari nafkah. Temanku dulu, bisakah kamu meminjamkan aku uang? Tidak ada yang mau membantuku. Dan mereka bahkan mengejekku. Aku mulai menggali akar teratai dan menjual kaligrafi serta lukisan. Untuk Ajiao, aku mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Apa kamu suka kaligrafi dan lukisan? Tapi tidak ada yang peduli dengan kaligrafi dan lukisan. Cepat tutup kiosnya dan berikan padaku. Tuan kamu lelah. Minumlah teh. Ah, Aku diusir dari rumahku untukmu, tapi kamu tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Aku sangat buta. HM. Ah Jiao. Apakah itu Ajiao? Ah. Bagaimana aku bisa berpikir bahwa suamiku adalah Putri Duyung? Hari berikutnya, teman lamaku Xie yang datang padaku untuk berbincang-bincang. Setelah mabuk aku menceritakan hal itu padanya. Ini enak. Dulu kita belajar bersama. Menunggang kuda dan menyanyikan lagu. Permisi. Kamu terlihat jauh lebih tua sekarang. Orang yang paling aku cintai sebenarnya adalah Putri Duyung. Semuanya penipu. Kak Gao, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Selamatkan saya. Sekarang saya terlihat seperti ini. Di mana kebahagiaannya? Aha. Pernahkah Anda mendengar tentang Gubernur Jia dari Nansun? Dia adalah favorit kaisar. Saya mendengar bahwa dia sangat menyukai ikan, terutama ikan mentah. Bicara tentang ikan langka ini, apakah Kak Gao tidak punya yang siap di rumah? Saya yang meminta saya untuk memberikan Ajiao kepada Jia untuk masa depan yang makmur. Saya tidak bermaksud. Tapi ketika saya memberitahu Ajiao tentang itu, dia berkata, apa yang dia katakan? saya mau. Tidak heran pemilik toko mengatakan dagingnya pahit. Siapa yang tidak akan sangat terluka oleh orang yang mereka cintai? Hati mereka pasti pahit dan sepat. Karena dia bersedia melakukannya. Mari kita simpan dia di Tianxiang Tower kita untuk sementara. Tentang apakah akan memakannya atau tidak, Anda bisa memutuskan nanti. Kalau begitu, tolong repotkan Manajer Ju. Saya akan pamit. Saya belum tidur. Saya lapar dan tidak bisa tidur.
Anda tidak lapar. Anda hanya serakah jika Anda benar-benar lapar. Mengapa Anda tidak makan mie yang saya masak untuk Anda tadi malam? Anda tidak makan satu gigit pun. Omong kosong, saya ingin cepat makan, Putri Duyung. Dagingnya pahit dan mungkin sulit ditelan. Pemilik toko lebih baik Anda kembali tidur. Anda tidak akan lapar ketika Anda tertidur. Saya tahu itu. Anda tinggal di sini di tengah malam hanya untuk mencegah saya memakannya. Oh, pemilik toko. Putri Duyung. Jelek. Dan dagingnya pahit. Saya menyarankan Anda, jangan punya pikiran tentang itu. Lepaskan obsesi Anda. Lepaskan obsesi. Dan tidak ada yang penting. Kamu mirip seseorang. Dia selalu melantunkan sutra, berbicara tanpa henti. Tapi dia hanya seorang biksu, dan kamu lebih cerewet darinya. Siapa orang itu? Aku bertemu seorang biksu di kuil beberapa hari yang lalu. Di mana aku tertawa. Aku hanya ingin kamu istirahat lebih awal. Jangan makan berlebihan sampai sakit perut. Kenapa aku makan begitu banyak monster? Yang ini spesial. Karena dia pernah menjadi manusia. Dia punya perasaan. Dan dia bisa merasakan sakit. Selain itu dibantai oleh kekasihnya. Rasa sakit seperti ini. Jauh lebih dari 1000 potongan. Terima kasih Tuan. Terima kasih pemilik toko Ju. Terima kasih padaku, tidak takut, aku akan membantu Gao Chong. Jika bisa dimasak oleh koki dan dipersembahkan kepada Tuan Jia, sehingga suamiku tahu meskipun aku adalah iblis, aku punya hati yang tulus. Aku tidak akan mengkhianati kebaikannya padaku. Kamu dengar itu? Semua itu pilihannya sendiri. Kenapa menyalahkan aku? Untuk suamiku, aku rela melakukan apa saja. Hari itu suamiku pulang dari pesta. Dia jatuh sakit parah. Perutnya penuh dengan sayuran liar dan biji-bijian kasar. Bagaimana dia bisa menahan makanan yang kaya? Dia juga minum sedikit anggur, dan rasa sakit di hatinya, dan angin dingin. Tiba-tiba dia demam tinggi. Ah Kiyu. Jiao. Sayang, aku di sini. Ah Kiyu. Ah Kiong. Jiaoge. Aku tadi bermimpi. Sebentar kamu dipotong pisau. Lalu aku hidup mewah lagi. Aku sangat sakit dan sedih. Jiao, semuanya salahku. Xian Yan memberitahuku. Ketika dia memintaku untuk menyerahkanmu kepada Tuan Jia, seharusnya aku menolak dengan tegas. Aku sangat bodoh. Aku bahkan punya ide itu. Apapun yang kau mau. Apapun yang kau katakan. Semuanya seperti yang kau inginkan. Pada akhirnya itu tetap ide Gao Chong sendiri. Kau bahkan tidak mengambil kesempatan itu. Apa Putri Duyung tidak pernah berbohong? Terima kasih Tuan. Apa yang istimewa dari Gao Chong yang membuatmu rela mati untuknya?
Apa yang istimewa darinya? Aku hanya ingat malam itu. Aku melihat suamiku melepaskan ikan si bass di tengah badai. Turunlah baiklah. Jadilah lebih pintar lain kali. Jangan tertangkap lagi. Terlalu kejam untuk memotongnya dan memakannya. Kembalilah ke laut dalammu. Manusia memiliki nafsu makan yang besar. Cepat-cepat. Tolong. 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 Aku hanya melihatnya sekali. Dan aku jatuh cinta padanya. Gao Zong terdengar seperti orang baik di masa lalu. Tapi mengapa dia menjadi seperti ini? Dia adalah pria baik karena dia kaya dan menganggap dirinya mulia. Tapi sekarang dia miskin, jadi dia menunjukkan warna aslinya. Kiao, kau perlu berpikir dengan hati-hati. Apa yang benar-benar kau inginkan? Apa kau menginginkan cinta Gao Chong? Atau ingin dia mendapatkan kekayaan dan kehormatan? Tapi apapun yang kau inginkan. Kepala ikan ini sangat bodoh. Ayo lihat, ayo lihat, ayo lihat. Sedan sebesar itu, aku belum pernah naik sebelumnya. Tidak hanya belum pernah naik. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Ini adalah gedung Tianxiang. Melapor kepada Yang Mulia memang benar. Hei, siapa ini? Dia membawa karpet merah kemanapun dia pergi. Sungguh megah, ya ampun. Sangat tampan. Apakah dia tampan? Tampan, tampan, tampan. Lentera merah tergantung di lantai pertama.
menandakan bahwa pemilik toko bersedia menemui tamu. Lantai 2 memiliki tirai putih bulan, menandakan bahwa pemilik toko tidak ingin menemui tamu. Gedung Tianxiang ini menarik. Raja Langya tiba. Pangeran Langya Zhao Heng. Saya Chang dan saya di sini untuk menemui Anda. Pemilik toko sedang beristirahat. Saya tidak tahu Yang Mulia ada di sini. Tidak perlu membungkuk. Saya baru saja tiba di sini. Dan baru saja tiba. Saya berjalan 7 jam saja. Dan belum makan siang. Saya dengar koki restoran Tianxiang adalah yang terbaik di dunia. Saya ingin tahu apakah saya bisa mencicipinya. Yang Mulia terlalu memuji saya. Pemilik toko Ju tidak menemui tamu hari ini. Meskipun kota usia tidak besar. Ada banyak koki terkenal. Karena Anda baru di sini, mengapa tidak mencoba masakan koki lain dulu? Keterampilan memasak koki terkenal lainnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan masakan Ju? Saya hanya ingin bertemu Master Ju. Dan hanya mempercayainya. Saya tidak tahu kapan Master Ju bersedia menemui tamu. Saya bisa menunggu di sini. Yang Mulia telah bepergian baru-baru ini. Makan pertama di kota usia, tidak boleh sembarangan. Apa yang dikatakan pemuda ini benar. Apa gunanya? Apa yang baunya enak? Sangat harum, sangat harum, sangat harum. Mengapa baunya begitu harum? Saya lapar setelah mencium Anda. Apakah Anda menjualnya? Berapa yang kamu mau? Ini adalah penguasa baru kota usia Raja Langya. Jangan kurang ajar. Gadis kecil ini, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah ada aroma aneh padaku? Karena kamu adalah monster. Dan itu aroma yang sangat harum. Kurasa kamu tidak sabar untuk hidup. Mengapa kamu begitu harum? Aku jadi lapar setelah menciummu. Apakah kamu menjualnya? Berapa yang kamu mau? Berani sekali. Ini adalah penguasa baru kota usia Raja Langya. Jangan kurang ajar. Gadis kecil ini, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah ada aroma aneh padaku? Karena kamu adalah monster. Dan itu adalah tali obat yang bagus. Kurasa kamu tidak sabar untuk hidup. Hahaha. Ayo, Hei, aku dengar Mener Ju adalah koki terbaik. Binatang buas itu memang pantas. Aku tidak menyangka gadis kecil ini cukup menarik. Ayo. Gadis ini yang terbaik. Coba hidangan goreng garam ini. Bagaimana? Sungguh luar biasa. Tapi, pemilik toko Ju masih tidak bisa dibandingkan dengan yang kubawa. Kura-kura utara. Potong cangkangnya, ambil sisiknya, dan dilapisi dengan emas. Untuk menjaga rasanya. Ini yang terbaik di dunia. Tidak heran kamu memiliki bau monster. Itu hanya campuran rasa. Pangeran Minion. Tidak mengerti? Tarik pedangmu. Kamu ingin aku memasaknya? Tepat sekali. Tidak. Bertingkah. Pak Chu, aku juga punya temperamen. Benar. Kamu kan seorang pangeran. Hei Yang Mulia. Ini pemilik toko kami. Monster ini sangat spiritual. Makan langsung, itu yang terbaik.
Memasak itu pilihan kedua, mengukus itu yang terburuk. Dagingmu sudah disimpan begitu lama, sudah lama kehilangan spiritualitasnya, meski rasanya tetap sama. Apa bedanya dengan ham? Aku belajar banyak. Jika kamu tidak berbisnis hari ini, aku akan naik dan menggantung kain putih lagi, untuk menghindari kesalahpahaman. Kenapa tidak melakukannya lebih awal? Wow, dia sangat tampan. Dia seorang pangeran. Aku belum pernah melihat pria setampan ini seumur hidupku. Berapa lama kamu hidup? Hem. Tapi Pak Ju, meskipun tirai sudah digantung, jika aku ingin memakannya, aku bisa menunjukkan belas kasihan. Daging ini bukan tanggung jawabku. Bawa kembali dan biarkan koki kamu memasaknya. Bocah Zhao. Kamu kenal aku. Tentu semua orang tahu Pangeran Langya Zhao Heng. Tapi kamu datang ke kota Wuxia ini. Kamu tidak datang hanya untuk meminta aku memasak daging ini. Aku tidak berbakat. Aku tidak bisa tinggal di ibu kota. Aku dikirim ke sini untuk mengelola divisi berburu. Divisi patroli. Jadi di masa depan, aku akan mengandalkan perawatanmu. Tidak seperti itu. Tapi untuk divisi patroli, jika kamu menangkap monster langka di masa depan, kamu harus memikirkan aku. Tentu, aku akan berbagi hewan langka denganmu. Kamu membuatnya terdengar seperti aku serakah. Tapi aku harus mengatakan sesuatu dulu. Jika Manajer Ju menyembunyikan monster di Menara Tianxiang, tanpa memberitahuku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku dengar ada yang membawa guci besar ke Menara Tianxiang. Mungkinkah itu Putri Duyung? Putri Duyung bisa memakan orang. Kalau kamu menyembunyikannya, sangat berbahaya. Oh, ikan kakap merah kemarin dimakan mentah dengan mustard. Pangeran terlambat. Hehehe, Di mana dia? hanya kita berdua. Tidak ada orang lain. Kalau kamu tidak percaya. Rasa terakhirku sangat ringan. Aku benar-benar ingin makan sesuatu yang spesial. Karena Manajer Ju terkenal memasak monster. Maka aku tidak punya binatang buas. Lihat restoran Tianxiangku sudah lama tidak buka. Minggir. Buka. Pulang. Hei. Benar-benar. Benar-benar. Buka. Benar-benar. Aku Su Shuing, seorang sarjana, Akademi Kekaisaran. Tuan Su, silakan bangun. Terima kasih yang mulia.
Aku dengar kamu menulis buku berjudul Shenzhou Yaoshilu, yang berisi semua hewan langka dan eksotis. Kali ini, aku diperintahkan oleh ayahku untuk mengelola divisi perburuan. Mengenai pagoda hati teratai, aku perlu meminta saranmu. Yang mulia silakan. Aku dengar 500 tahun yang lalu, Biksu Liandeng, karena tindakannya yang baik hati, diam-diam mempengaruhi binatang buas Tao Tie yang masuk, yang menyebabkan gerbang surga terbuka, dan banyak monster masuk ke dunia. Di antara mereka, ada beberapa yang ambisius, dipimpin oleh Raja Catur Hitam, berniat untuk membantai manusia dan menduduki kedua dunia. Biksu Lampu Teratai, di kota Wuxia yang paling dekat dengan koneksi dua dunia. Dia bertarung dengannya. Meskipun dia tidak menang sepenuhnya, dia menggunakan tubuhnya untuk berubah menjadi pagoda hati teratai. Apakah ada hal seperti itu? Ya yang mulia. Ini adalah asal-usul pagoda hati teratai. Jadi, jika pagoda hati teratai jatuh, Raja Catur Hitam akan muncul. Tidak salah. Kerusakan baru-baru ini pada pagoda hati teratai berkaitan dengan Raja Catur Hitam? Tentang hal ini, saya tidak tahu detailnya. Mohon maafkan saya. Pangeran pergi ke Menara Tianxiang hari ini. Saya ingin tahu informasi apa yang dia dapatkan. Mengapa Master Su mengatakan itu? Asal-usul pemilik toko Ju adalah misteri. Dia sangat peduli dengan Menara Hati Link. Ada rumor. Dia adalah inkarnasi Dewa Rakus. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Terima kasih Jiao Jiao. Tidak sulit. Ah. Kamu baik-baik saja? Saya bilang bos, ada apa denganmu? Sebagai seorang gadis, di siang hari bolong seberapa pantas itu? Bagaimana bisa kamu di depan pria asing dan tertidur saat mengobrol? Kalau bukan karena kamu menghentikanku tadi malam, saya sudah tidur lebih awal setelah makan. Mengapa saya membuang begitu banyak waktu? Kamu masih ingin makan ajiao? Sebenarnya saya sudah makan ajiao sebelum pergi. Bohong. Tidak. Kalau begitu mataku pasti buta. Saya sudah di restoran Tianxiang begitu lama. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan trik kecil dariku? Selain itu begitu kamu berbohong, matamu akan berputar-putar. Potong. Seharusnya saya membiarkanmu mati kelaparan di depan Menara Tianxiang. Lupakan saja. Sejujurnya, apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan? Apa kau benar-benar ingin memberikan ajiao kepada Raja Langnya? Ya. Bukankah kau akan menyakiti ajiao dengan melakukannya? Divisi perburuan bertugas menangkap monster. Aku hanya memanfaatkan situasi ini. Oh, aku mengerti. Apa kau mencoba memanfaatkan situasi ini? Aku lapar, aku tak punya pilihan lain. Kau. HMPH. Mengapa kau begitu marah? Jiao Jiao. Berhenti. Aku ingin melihat Jiao. Jiao Jiao berhenti. Jiao Jiao. Jiao Jiao tidak bisa melihat. Ternyata siapa lagi kalau bukan dia? Pemuda Changqing. Pemuda Changqing. Aku ingin membawa Jiao pulang. Aku tak bisa membuat keputusan itu. Pemuda Changqing. Siapa berani berteriak di gedung Tianxiangku? Pemilik toko Ju. Cuiyan. Tuan Gao. Sepertinya kau tidak tahu aturan di gedung Tianxiangku. Pemilik toko Ju. Pemilik toko Ju. Pemilik toko Ju, aku menyesal. Bukankah kau suruh aku pulang dan memikirkannya? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku seharusnya tidak menjual Jiao. Lagi pula dia adalah wanita yang paling aku cintai. Ada ribuan kemuliaan di dunia ini.
Tapi Ajiao selalu satu-satunya bagiku. Izinkan aku membawa kembali kekasihku. Aku memanggilnya monster saat menjualnya, tapi sekarang kau menyebutnya kekasih. Haha, Aku teringat betapa baiknya Ajiao padaku di masa lalu. Aku benar-benar menyesal. Semua ini karena aku terobsesi, sampai-sampai aku melakukan hal yang lebih buruk dari babi atau anjing. Tolong kembalikan dia padaku. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Tuan Gao. Dalam bisnis, tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Jika ini sampai tersebar, bagaimana aku bisa menjalankan restoranku? Tolong bantu aku. Aku hanya terbawa suasana. Aku bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu. Pemilik toko kembalikan Ajiao padaku. Aku akan sangat berterima kasih. Bahkan jika aku setuju, Jiao mungkin tidak mau kembali bersamamu. Karena dia adalah istrimu, kamu harus mengikuti keinginannya. Baiklah jika dia mau kembali bersamamu hari ini. Aku akan mempersatukan kalian dua sejoli. Terima kasih pemilik toko Ju. apakah kamu benar-benar ingin dia membawa Ajiao pergi? Jiao Jiao. Jiao 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 Jiao. Aku bukan manusia. Semua ini salahku. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Kita akan dikubur bersama. Dikubur bersama. Ini adalah sumpah yang hanya bisa dibuat. Bisa membuat sumpah seperti itu. Aku telah membuat perjanjian denganmu. Tapi aku mengkhianatimu demi kemuliaan dan kekayaan sementara. Aku telah mempelajari buku-buku para bijak selama lebih dari 10 tahun. Tapi aku menjadi bajingan yang menjual istrinya. Dan bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Sekarang aku menyesal. Jika aku mengganggumu lagi mulai sekarang, aku akan hancur menjadi abu. Dan terkutuk. Istri. Maukah kamu memaafkanku? Tianxiang Buildingku bukanlah rumahmu. Jika kamu ingin berpelukan dan berciuman, pulanglah ke rumahmu. Istriku. Ayo pulang. Baik, Masih belum pergi, masih mencari masalah di depanku. Terima kasih Manajer Ju, ayo pergi. Apakah kamu tidak terlalu kejam? Ya, Kamu, apa yang kamu lakukan? Hah, apa? Kamu sudah memakan begitu banyak saudara kami. Kamu sudah diberi makan banyak. Sekarang saatnya kita menikmatinya. Hahaha. Hahaha. Tidak. Ah. Tuan. Mimpi buruk sang tuan semakin sering terjadi. Semakin sering. Rencana sudah mulai dijalankan. Xie Yanding akan mempersembahkan Putri Duyung kepada sang tuan.
Sang tuan pasti akan sembuh dari mimpi buruk setelah memakannya. Berapa harganya? Kangkung ini, 1 wen per kati. Apakah masih segar? Segar dipetik dari ladang pagi ini. Bagaimana dengan ini? Ada petunjuk tentang Putri Duyung di sini. Kita tidak boleh melewatkannya. Ya. Hei, ada apa? Sudah dengar. Seseorang melihat Putri Duyung di sekitar sini. Jangan menakut-nakutiku. Bagaimana aku bisa menakutimu? Mereka benar-benar muncul. Benar atau tidak? Hei, kenapa gadis itu pergi? Apakah kamu mau hidangan ini? Hei. Ah 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 ah. Kita sudah memakai baju ini selama 2 bulan. Kapan tuan muda akan memberikan yang baru? Benar juga. Hei, beberapa hari yang lalu aku melihat sepasang anting merah ceri di jalan. Mereka akan cocok denganku. Jika aku memakainya, aku akan cantik. Pangeran Langya bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Kurasa kamu jelek. Raja Langya bahkan tidak berani melihat. Cuyan, apa yang kamu katakan? Aku akan memukulmu. Cuyan, berhenti di sana. Cuyan, berhenti di sana. Ini siang bolong, tidak ada hantu. Hantu apa yang berani datang ke gedung Tianxiang? Jangan takut sendiri, ya? Pergi. Pergi. Ah, 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 ah. Ini ketiga kalinya aku bertemu hantu di siang bolong bulan ini. Kamu benar-benar takut. Oh tuan. Pemilik toko ini berakting keras sekali. Tentu saja kita harus bekerja sama. Pemilik toko apa yang kamu rencanakan kali ini? Aku lapar. Penyakitku parah. Lihat, aku bahkan tidak bisa menggerakkan tanganku. Aku sangat sakit. Mengapa kamu tidak kasihan padaku? Bagaimana mungkin aku tidak kasihan padamu? San Yingtao ambilkan tripod Tao-Tie pemilik toko. Gongzi, berikan aku baju baru. Dan anting-anting baru. Kalian berdua ambil barangnya dulu. Mengapa tuan muda? Apa yang diinginkan pemilik toko? Kita akan mengambil apa yang kita butuhkan. Tidak ada meskipun tuan muda tampan. Sangat berat sebelah. Baiklah, baiklah. Kalian berdua pelayan sudah menjadi jahat. Aku akan menggambar 2 yang baru. Menggantikan kalian. Aku tidak mau tripod Tauti. Tang Bao, kamu tahu apa yang aku inginkan. Aku tahu kekakuan dan kantukmu. Aku tahu itu. Tapi masalahmu sekarang. Tapi mulutmu. Sejak aku bertemu kamu 2 tahun lalu, aku tahu kamu punya masalah dengan makan binatang buas. Kamu selalu berbau harum sebelumnya, tapi sekarang kamu tidak bisa menciumnya. Apa kamu bermutasi? Kamu coba saja makan binatang buas. Ya, Raja Langya sudah datang. Sepertinya aku datang di waktu yang salah hari ini. kamu datang di waktu yang tepat. Tunggu aku, jangan lari. Mengapa bacon itu ada di sini lagi? Ju Shopkeeper, ada apa dengan tanganmu? Yang mulia Mingyan. Aku di sini untuk mengantar daging. Jian Yingtao, ambilkan dupa untukku. Oh, Ikut aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan biarkan aku makan. Aku akan memakannya untuk menunjukkan padamu. Hei,
Aku di sini untuk mengantar daging. Kamu tahu bahwa daging asap ini sudah lama kehilangan spiritualitasnya, yang tidak berbeda dengan H biasa. Mengapa kamu begitu terobsesi? Hari ini aku hanya ingin memberitahumu bahwa selama aku Jucheng Bimao, bahkan benda mati pun bisa hidup kembali. Bukankah kamu bilang ini sepotong daging asap? Lihat. Ah, dagingnya hidup. Luar biasa. Kamu datang. Makanlah. Daging ini meleleh di mulutmu. Berair. Dan rasanya tidak berbeda dengan daging segar biasa. Seharusnya lebih baik. Keterampilan memasak Ju Shop Keeper pantas mendapatkan gelar yang terbaik. Ini disebut reinkarnasi iblis. Ini disebut tidak pernah berubah. Abaikan dia. Nona Ju sudah pergi berhenti berpura-pura. Apa maksudmu? Daging binatang iblis ini, aku sudah pernah memakannya. Bahkan jika keterampilan memasak Nona Ju luar biasa, dia tidak bisa mengontrol hidup dan mati. Teori reinkarnasi yang disebut hanyalah perubahan bentuk bukan esensi. Bahkan jika dagingnya enak, tetap saja kurang spiritualitas binatang iblis. Kamu benar-benar mencicipinya. Jika keterampilan memasak bisa menyelesaikan semua masalah, aku tidak perlu bersaing dengan bakso sup bau itu. Tang Bao. Julukan ini cukup menarik. Ini menyenangkan. Aku beritahu kamu, saya jago memberi nama panggilan. Lihat mereka, yang hijau namanya Chunjiu dan yang merah namanya daging kepiting. Bukankah itu cocok? Anggur musim semi dan bubuk kepiting. Aku juga akan memberimu satu. Bagaimana dengan laru? Kamu bisa jadi tahu busuk. Pemilik toko Ju nama keluargaku adalah Zhao dan namaku Heng. Panggil aku dengan namaku saja. Oh, Bacon, kamu datang kepadaku lagi hari ini. Apa di rumah tidak ada makanan enak? Akhir-akhir ini, jejak Putri Duyung telah muncul di pasar. Putri Duyung itu kejam dan sangat berbahaya. Aku datang untuk mengingatkanmu pemilik toko Chu. Tapi aku juga mendengar bahwa daging putra laut itu enak. Apa kamu tidak ingin mencobanya? Ternyata kau sudah mengetahuinya. Apa itu? Monster. Ada monster. Jangan tembak.
Ayo pergi. Pergi-pergi. Suamiku? Suamiku? Ayah? Anak. Ikut aku. Ayah, aku tidak bisa meninggalkannya. Ayah? Suamiku? Cepatlah suamiku. Suamiku? Manusia laut. Suamiku? Suamiku? Kejar dia. Suamiku? Cepatlah. Kenapa? Aku yang selalu menahanmu. Jika kita tidak pernah bertemu, kamu tidak akan diusir dari keluarga Gao. Dan kamu tidak akan berakhir dengan kaki patah. Aku yang selama ini menahanmu. Sekarang saudara-saudaraku sudah datang. Sudah waktunya aku pergi. Ah tidak. Jiao, tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku. Tidak, kamu tidak bisa meninggalkanku. Jiao, 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 Jiao. Suamiku? Jiao, Jiao. Jiao, tidak. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Sekarang bahkan kamu tidak menginginkanku. Di dunia ini, di mana aku Gao Chong bisa menemukan tempat untuk hidup. Bagaimana aku bisa melindungimu, suamiku? Suamiku, kamu harus membawanya bersamamu. Dan jangan sampai hilang. Aku dengar Kaisar tidak menyukaimu dan mengasingkanmu secara diam-diam. Jika aku bilang ya, apa yang akan kamu pikirkan? Baiklah. Maka kamu pasti bukan anak kandungnya. Aku adalah anak kandungnya. Baiklah. Kenapa kamu belum tidur sampai larut malam? Bukankah kamu baru saja kembali? Sudah larut malam. Aku akan pamit. Jadi aku akan pamit. Selamat tinggal. Hahaha. Ya. Setelah minum begitu banyak, apa yang kamu bicarakan? Mari kita bicara tentang cara memakan Putri Duyung. Kamu masih ingin memakan Ajiao? Semuanya adalah kesalahannya sendiri. Apakah salahnya jatuh cinta dengan orang asing? Apa salahnya? Apakah kamu akan membiarkan aku kelaparan atau mati? Gao Chong bisa berubah. Mengapa kamu masih terobsesi? Semua makhluk sama. Apakah kamu harus menyakiti yang tidak bersalah untuk memuaskan dirimu sendiri? Daging monster adalah daging, tapi daging ayam bebek dan ikan bukan daging. Dengan kesetaraan semua makhlukmu, apakah kamu ingin seluruh dunia menjadi vegetarian? Apakah sayuran dan buah-buahan tidak memiliki kehidupan? Kamu Sedang apa kamu? pergi memancing. Hei, Biksu,
Pagoda Lianxin ada retakan. Apa sesuatu yang besar akan terjadi? Aku si rakus. Makanan dunia seharusnya jadi makananku. Tapi kamu bilang padaku bahwa dunia manusia adalah dunia yang punya suhu dan perasaan. Tapi apakah punya perasaan itu hal yang baik? Ini semua salahmu kalau bukan karena janjiku padamu. Aku tidak mau terkurung di kota kecil ini. Janji macam apa yang bikin Tuan Ju begitu khawatir? Tidak tahukah kamu bahwa tidak ada yang boleh masuk ke menara hati? Tapi tidak ada tanda di pintu. Ini aturan yang semua orang di kota Wuxia tahu. Hei Xiao Wang, kamu baru di sini. Ketidaktahuan bukan alasan. Tapi aku tidak tahu siapa yang buat aturan ini. Aku yang buat. Kamu cukup pandai beralasan untuk dirimu sendiri. Yang mulia, silakan kembali. Tuan Ju, jangan khawatir. Aku tidak tertarik dengan rahasiamu. Sudah larut sekarang. Bagaimana kalau aku antarmu pulang? Tuan Ju. Yang mulia, silakan kembali. Kalau kamu tidak enak badan jangan dipaksakan. Turunlah. Makan lebih banyak. Aku mau itu. Hotpot tidak berkelas. Hanya orang yang sepaham bisa berkumpul makan hotpot. Jelas dia tidak. Aku dengar ada yang dibawa pulang kemarin. Berani-beraninya kamu bilang begitu. Ini semua karena kamu tidak biarkan aku makan. Bikin kakiku lemas. Aku si rakus. Aku bisa telan seluruh gedung Tianxiang dalam satu gigitan. Kamu tidak biarkan dan kamu tidak biarkan aku Bagaimana makan. kalau aku gambar Putri Duyung untuk kamu makan? Bagaimana? Oke, mana pensilnya? Di mana pulpennya? Cepat, di mana pulpennya? Aku. Oh. Kalau kamu makan sesuatu yang buruk, kamu akan menangis di meja lagi. Pemilik toko belum makan selama beberapa hari. Kalau kamu bisa menggambar, biarkan dia mencoba. Ya ya. Tidakkah kamu berpikir siapa yang menggambar kalian berdua keluar? Sekarang kamu membantunya. Apakah makan semudah itu? Menurutmu ini hanya soal makan? Apa salahnya mereka membantuku? Siapa bosnya sekarang? Apakah kamu hanya bercanda? Kamu pernah makan monster sebelumnya, tapi sekarang Ajiao punya perasaan manusia. Apa salahnya punya perasaan manusia? Dia sangat menderita. Apa salahnya membantunya keluar dari penderitaan? Yang dia maksud dengan pembebasan adalah memakan Ajiao yang berarti membunuh. Lebih lagi setiap kali dia memakan monster yang menderita. Monster itu bebas, tapi dia harus hidup dengan penderitaan itu. Oh, jadi kalau pemilik toko memakan Ajao, dia harus menanggung penderitaan Ajao dan terus hidup. Ya, Itu mengerikan. Kita perlu mencari ramuan bahagia untuk pemilik toko. Atau kita bisa membantu Ajao dan membuat Ajao bahagia. Lalu pemilik toko bisa memakan Ajao, kan? Ya. Ya. pemahamanmu benar-benar salah. Bagaimana bisa salah? Menurutku mereka berdua memahaminya dengan sangat baik. Dengan omong kosongmu, mereka tidak bisa memahaminya. Siapa lagi yang bisa mengerti? Menurutku kalian berdua benar. Mari kita buat Ajao sangat bahagia dulu. Dan kemudian pemilik toko memakan Ajao. Maka pemilik toko akan bahagia. Menurutku begitu. Menurutku Cuyan benar. Tidak bahagia. Pemilik toko menurutmu begitu. Cui yang benar. Kalau Ajao menjadi, aku akan bahagia setelah memakan Ajao, kan? Itu sangat bagus. Benar sekali Cuyan. Kita akan menangkap lebih banyak di masa depan. Aku benar-benar merasa seperti hidup di antara sekelompok ayam. Itu sangat benar. Jika kamu bilang Gillian jadi bahagia, aku akan lebih bahagia setelah makan Ajao, kan? Aku hanya ingin makan monster yang bahagia.
Kita berdebat lagi. Bukankah seperti ini setiap hari? Ayo pergi. Kenapa kamu melihatku? Bagaimana kamu tahu aku melihatmu jika kamu tidak melihat? Apa yang Gao Chong datang ke kamu hari ini? Dia datang untuk memberiku hadiah untuk festival pertengahan musim gugur. Memberimu barang tanpa alasan. Dia pasti punya sesuatu untuk minta. Apa yang kamu janjikan padanya? Tidak bisakah dia hanya memberiku hadiah? Dia bukan orang seperti itu. Jika dia punya sesuatu yang berharga, dia pasti sudah menjualnya. Dia bersyukur padaku. Itu karena aku membiarkan dia dan Jiao Jiao hidup bahagia lagi. Benar. Selama kamu menyerah pada ide makan putri duyung, kamu akan menguntungkan semua orang. Ngomong-ngomong, itu. Bagaimana merayakan festival pertengahan musim gugur? Apa yang kamu katakan? Bagaimana merayakan festival pertengahan musim gugur? Bukan urusanmu. Kat. Aku hanya bertanya. Aku tidak tertarik padamu. Pangeran Langya ada di sini. Pemilik toko Ju aku hormat. Malam ini, kenapa pangeran tidak di rumah bersama keluarganya? Kenapa kamu di sini lagi? Aku secara khusus mengundangmu untuk pergi bersamaku. Untuk menghadiri jamuan keluarga festival pertengahan musim pertama kalinya, aku merayakan festival pertengahan musim gugur di kota tanpa Wuxia. makanan dari toko Ju. Bukankah itu sayang? Pemilik toko, kamu tidak akan pergi kemanapun hari ini. Kita akan berkumpul di rumah. Berkumpul apa? Tidak ada yang bisa dimakan di rumah, hanya bacon. Aku akan pergi. Pangeran Langya, tunggu sebentar. Aku akan ganti baju yang bagus. Tunggu. Lepaskan. Sialan. Keramahan. Pemilik toko Ju jangan terlalu keras. Dia hanya seorang akuntan kecil. Ming Yan. Cantik sekali. Turun. Aku penasaran, apakah gaun sutra emas ini? Apakah cocok dengan selera Anda pemilik toko Ju? Sangat pas. Kalian berdua. Kenapa tidak bantu bos kalian ganti baju? Oke. Siapa di antara kalian yang perempuan?